Oke, selamat sore kawan kicomania. Kali ini live membahas tentang murai batu yang sakit ketika musim hujan. Eh, jadi di sini, ini teman-teman, ini adalah batu yang saya dapat sekitar 1 minggu yang lalu. Itu belum, mungkin Kang Bambang ya waktu itu yang live atau saya ya. Jadi murai batu ini saya dapat itu kondisinya awal datang sih tidak apa-apa teman-teman, tetapi ketika besok harinya, ketika awal datang sih belum kelihatan ya kalau ada keluhan, tetapi besok harinya mengalami tidak mau makan teman-teman. Itu mungkin karena diakibatkan awalnya karena dari sananya stres. Ini sebetulnya ekornya panjang tapi pernah lepas kayak gitu ya, pernah lepas dan ekornya kecabut teman-teman. Jadi mungkin di sana stres terus akhirnya saya ambil kayak gitu teman-teman. Nah di sini tambah stres karena dari perjalanan, terus ketambah lagi musim pancaruba atau pergantian musim dari musim panas ke musim hujan. Jadi banyak sekali yang WA saya tentang burungnya yang nyekungkruk seperti burung saya ini teman-teman. Jadi ini tadi pagi itu parah sekali burungnya seperti ini. Nah, jadi pagi tadi itu parah sekali nyekungkruknya, terus ini sudah mulai membaik kayak gitu teman-teman. Terus bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau burung kayak gini jangan panik teman-teman ya. Nah, cara mengatasinya seperti biasa di video sebelumnya itu sudah ada, akan saya ulas sebentar ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu cara penanganannya teman-teman. Yang pertama ini ya, furnya biasanya saya kasih fur yang agak halus ya, itu furnya saya kasih fur leopard. Ini saya tidak mempromosikan teman-teman, tergantung menggunakan warna kuning atau warna hijau. Kebetulan ini burungnya furnya fur hijau, makannya masih lahap teman-teman, tapi kemarin ini udah tidak mau makan sebetulnya. Yang pertama saya gunakan fur leopard. Kenapa leopard? Ini saya tidak promosi leopard ini ya teman-teman, cuman saya suka sekali. Yang pertama istilahnya teksturnya sangat halus teman-teman, yang pertama itu. Yang kedua sudah terbukti dengan fur murahan sekelasnya. Jadi ketika sama-sama ya dikasih, sama-sama tidak dikasih EF, yang makan leopard ini ternyata lebih kuat atau tidak nyekungkruk kayak gitu teman-teman dibanding fur lain. Itu kenapa saya gunakan leopard. Terserah teman-teman menggunakan apa, yang penting furnya itu butirannya agak lembut ya kayak gitu. Karena saya perkirakan ini karena perubahan cuaca dia tidak begitu nafsu makan dan akhirnya mungkin di pencernaan. Yang pertama itu. Yang selanjutnya teman-teman, saya gunakan ini untuk antisipasi seperti biasa, tetaklor juga saya kasih sedikit ebot fit atau guna vitamin B. Terus selanjutnya kandangnya ini selalu saya jaga kebersihan. Jadi ini mulai kemarin teman-teman sebetulnya saya kurang tahu ditandai burungnya nyekungkruk. Ini sudah agak sembuh ya, kemarin itu lebih ngembang lagi. Ini sudah ada tagnya, kemarin sebetulnya tidak ada tagnya ya. Nah, pertama ditandai dengan kotoran yang sangat bau sekali. Jadi teman-teman, pada umumnya semua kotoran itu bau ya, tetapi burung yang sakit biasanya baunya sangat menyengat kayak gitu ya. Kemarin baunya parah sekali ini. Jadi kotorannya ini tidak ada kotoran yang namanya makan fur kayak gitu. Ini kemarin parah sekali. Terus selanjutnya pemberian makan teman-teman, ini kalau misalkan burung sakit itu saya gunakan terapi EF setengah lapar teman-teman. Ini pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi seperti ini teman-teman, pemberian EF itu seperti nyeting awal. Jadi pagi saya kasih sekitar 4 atau 5 ekor jangkrik terek atau jangkrik alam teman-teman yang lunak ya. Jadi untuk teman-teman misalkan menggunakan jangkrik biasa, usahakan pada burung sakit itu cuma perutnya saja atau bagian yang lunak yang dikasih seperti itu. Terus ini tadi dapat kroto cuman sedikit sekali teman-teman, tidak apa-apa. Jadi kemarin saya sarankan untuk burung teman yang sakit itu prasmanan ya, supaya dia makan dulu.
Tetapi burung ini alhamdulillah udah mulai makan lahap. Nah, pemberian jangkrik itu saya kasih sekitar 2 jam sekali. Yang pertama teman-teman, saya kasih 5 ekor, habis itu tidak saya tambahi. Terus setelah 2 jam lagi saya kasih lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya dia tidak lapar. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Om kenapa kok tidak dikasih sekaligus banyak ya kayak gitu. Jangan teman-teman, kalau langsung dikasih banyak nanti dia malah bosan memakan EF itu. Jadi saya kasih, saya jatah ya. Ini EF-nya saya jatah. Setiap 2 jam sekali saya kasih EF. Jadi ini udah ada perkembangannya. Kalau kemarin tidak taktek-taktek teman-teman. Nah, ini jadi salah satu burung yang sekitar berapa hari yang lalu ya, mungkin hampir 1 minggu saya dapat. Ini ekornya panjang tapi lancurnya copot, yaitu tadi karena di sana lepas. Terus selanjutnya ini ada bintik-bintik putih. Ya blorok lah tapi sedikit sekali teman-teman. Kayak gitu. Terus penanganannya ditaruh tempat tenang, usahakan jangan terlalu dingin ya. Biasanya saya kerodong itu dekatkan dengan lampu, tidak apa-apa asalkan dikerodong kayak gitu teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat, ini posisinya masih jebubuk tapi udah mengeluarkan suara ciri khas murai batu ya, taktek-taktek, ini udah mau terbang-terbang. Nah, ini tadi pagi sebetulnya masih nyekungkruk sih, kotorannya sangat bau sekali ketika dibersihkan Kang Bambang. Nah, seperti ini. Besok saya update lagi teman-teman. Jadi ini nanti sekitar, ini sudah saya kasih jangkrik tadi berapa ekor ya? Barusan sekitar 5 ekor. Nanti saya kasih sekitar 2 jam atau 3 jam lagi. Jadi supaya dia perutnya terus isi teman-teman. Kalau perutnya isi nanti cepat dalam penyembuhan seperti itu. Yang penting perlu diingat untuk burung yang sakit, ketika diberi jangkrik itu yang bagian keras harus dihilangkan. Itu teman-teman. Jadi ini posisinya teman-teman lihat ya, ini nyekungkruk kayak gini. Besok akan saya update lagi perkembangannya. Pak Ilham, oke teman-teman, sekian dulu. Ini saya kerodong aja ya. Jadi saya kerodong tipis, saya dekatkan lampu supaya agak lebih hangat karena dia kayaknya kedinginan. Pak Ilham, Bang, for protein tinggi plus EF banyak apa bisa rontok? Biasanya kalau kaget pergantian fur itu bisa juga Pak mengakibatkan stres berat, terus dia rontok itu juga bisa. Super Red bagus juga untuk musim penghujan. Iya Pak, yang penting berprotein tinggi itu lebih hangat untuk burung tersebut. Oke teman-teman, nanti saya update lagi. Jadi perawatannya EF-nya dikasih prasmanan, kita ambil saja yang burung tersebut suka. Jadi kalau burung tersebut ini sukanya jangkrik, kita kasih jangkrik setelannya seperti saya bilang tadi. Kita kasih setiap 2 jam sekali ya, seperti itu. Kita lihat ini posisinya nyekungkruk gini, kita lihat besok ya teman-teman hasilnya. Dan ini saya keropong dulu. Cuman ini sudah ada perkembangan teman-teman. Tadi pagi itu parah sekali, mau saya video belum sempat ya karena keluar-keluar sinyalnya tadi. Untuk live saja kadang-kadang putus berapa kali tadi. Jadi makanannya dipilihkan burung tersebut suka ya, supaya makan dulu karena kalau tidak makan bisa semakin kurus. Bentar. Untuk tempat biasanya saya taruh tempat tenang tapi terang. Tujuannya untuk apa? Biar dia makan terus, intinya kayak gitu. Udah. Saya intip dulu. Ini teman-teman. Terus burung yang kurang enak badan atau agak sakit itu kalau bisa dipisah dari koloni lain. Tujuannya untuk apa? Untuk antisipasi, siapa tahu dia kena semacam virus atau apa supaya tidak menyebar di burung lain. Jadi ini saya taruh di tempat sendiri, satu ruangan kayak gitu ya. Kebetulan yang tempat ini biasanya saya gunakan untuk karantina burung-burung ya. Ini pas kosong, kiriman belum ada, saya taruh di sini kayak gitu.
Sebetulnya burung ini kemarin sudah ada yang tanya sih, karena ini blorok ya, ada bloroknya di leher-lehernya dan sangat vektor sekali. Cuman saya bilang karena burungnya belum kondisi, ini masih saya kondisikan dulu teman-teman. Nanti hasilnya akan saya update besok ya. Besok saya update lagi burung yang sakit ini bagaimana kelanjutannya. Jadi perawatan seperti itu. Yang penting usahakan dia mau makan terus kayak gitu ya. Terus perawatannya ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke Pak, saya baca dulu. Oke teman-teman, ini kita tinggal dulu ya biar dia istirahat di dalam ruangan ini. Oke teman-teman. Oke, lama ndak online. Saya baca dulu. Bang, saya mau tanya, kalau telur kosong nggak ngisi, bagusnya dikasih vitamin apa? Perawatannya baik, bagaimana? Mohon pencerahannya. Ini tentang peternakan. Itu yang pertama-tama, misalkan mungkin berbeda dengan perawatan burung sakit teman-teman ya, saya tambahi, saya baca satu. Jadi ini Pak Mudrik ini ada keluhan betinanya tidak mau netas. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya ternak burung kayak gitu ya. Yang pertama teman-teman, misalkan saya memasukkan burung itu dari awal mesti saya seleksi. Yang pertama untuk jantannya, paling enggak dia itu tidak ngelemak dan pennya atau duburnya panjang supaya dia ngisinya lebih gampang kayak gitu. Yang pertama itu. Terus selanjutnya teman-teman kalau sudah pemilihan itu jarang sekali meleset, rata-rata ngisi kayak gitu ya teman-teman. Tetapi misalkan sudah terlanjur dimasukkan, kita tanpa mengetes pennya panjang atau pendek, itu kuncinya. Itu mungkin terjadi ya seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi tidak mau netas, itu yang pertama-tama ya, kalau masih pertama itu saya biarkan, kedua saya curiga, ketiga saya keluarkan kayak gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu biasa, indukan pertama tidak netas itu biasa, banyak sekali terjadi. Kedua itu baru curiga apa masalahnya, ketiga tidak netas itu baru saya keluarkan. Nah saya keluarkan itu saya cek kalau burungnya gacor apa enggak kayak gitu yang pertama. Jadi udah 3 kali biasanya dia gacor. Kalau misalkan gacor tetap enggak netas, kita cek dia ngelemak apa enggak, duburnya atau pennya panjang apa enggak kayak gitu. Biasanya saya gunakan seperti itu. Misalkan dia ngelemak ya dijemuri dulu. Misalkan pennya kurang panjang ya mungkin dia kurang birahi dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya gunakan itu sedikit promosi ya. Saya gunakan for breeding untuk mendongkrak staminanya. Jadi banyak sekali sih yang istilahnya burung itu kawin tapi tidak ngisi ya, istilahnya spermanya ngencer kayak gitu ya. Mungkin itu kurang jamu. Itu saya cukup gunakan for breeding atau for telur kemarin teman-teman kayak gitu ya. Untuk Pak Mudrik nanti bisa dicoba, dicek dulu. Kalau misalkan 1 kali biarkan dulu ya, seperti saya bilang tadi. Setelah 3 kali baru saya keluarkan, saya cek, saya lihat yaitu tadi kesiapannya, dilihat dengan kriteria panjang apa belum pennya seperti itu. Mungkin untuk peternak kenari sudah tidak asing lagi ya tentang pen yang panjang atau pendek kayak gitu ya. Tetapi kalau masih pemula pasti bingung ya kayak gitu. Misalkan ada berlemak ya dijemuri sampai sembuh kayak gitu ya Pak ya. Kayak gitu, semoga terjawab pertanyaan Pak Mudrik ya. Pak Ilham, jangkrik pagi sore berapa Bang untuk yang goal? Pak Sugiono mungkin bisa bantu ya. Jadi masing-masing burung itu settingannya tidak sama teman-teman. Cara settingnya nanti dilihat. Oke, terima kasih. Jombang hadirkan, semoga sukses. Oke, makasih Pak Renaldo. Ini ada, mungkin Pak Renaldo bisa jawab. Jadi ada beberapa teman-teman yang tanya. Ini teman-teman, Pak Renaldo juga peternak andalan ini, lokal semua, ekornya panjang, ada manfaatnya. Salam kecamania.